Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Duli Ayu Zizi, NIM 20050200027. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai peran dinas sosial dalam penanganan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kabupaten Karimun. Yang pertama, pendahuluan. Orang dengan gangguan jiwa mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terwujud dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, sehingga menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Tidak sedikit perlakuan sadis pada stigma negatif masyarakat terhadap ODGJ membuat penderita diterlantarkan dan tidak diberikan pelayanan oleh keluarga atau kerabat karena memicu gangguan stres dan dianggap sebagai penderitaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dijelaskan bahwa orang yang dalam gangguan jiwa hidup menggelandang dan terlantar di jalanan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurus dan memberikan rehabilitasi. Berdasarkan data tersebut mengenai cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat di kabupaten atau kota seprovinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun termasuk kabupaten yang sudah mencapai target dalam program kesehatan jiwa yang sesuai standar. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Karimun dalam penanganan masalah kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya orang dengan gangguan jiwa yang masih hidup terlantar yang menjadi masalah yang perlu penanganan serius. Kemudian dengan adanya ODGJ yang masih terlantar di jalanan kerap membuat masyarakat resah dengan keberadaannya, karena mereka kerap sekali untuk memasuki tempat publik seperti bank, pertokoan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai peran dinas sosial dalam penanganan ODGJ terlantar di Kabupaten Karimun. Kemudian metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Kemudian teknik pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan observasi. Kemudian mengenai sistematik literatur review. Dalam hal ini ada pun 5 jurnal yang peneliti ambil. Yang pertama dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Orang dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021 dengan penulis Selamat Riyadi. Beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah lebih sebagai pelayan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, sehingga meeting needs of the customer, not the bureaucracy. Kemudian dimensi yang digunakan yang pertama mengenai pengaturan, yang kedua mengenai pelayanan, dan yang ketiga mengenai pembangunan. Dalam jurnal Niara, volume 14 nomor 3, halaman 182 sampai 196. Yang kedua, dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ Kecamatan Polowali, Kabupaten Polowali, Mandar tahun 2021 dengan penulis Andi Tenriangka
beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai acuan pelaksanaan pelayanan yang harus diimplementasikan dengan baik dan adanya regulasi mengenai hal tersebut. Dimensi yang digunakan yang pertama bentuk penanganan dan yang kedua gambaran sikap. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintah dan Ilmu Komunikasi Universitas Al-Syariah volume 6 nomor 2 halaman 179 sampai 186. Yang ketiga, dengan judul Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa di UPT Liposos Jember. Tahun 2020 dengan penulis Andrea Win menjelaskan peran pemerintah, yakni pekerjaan sosial yang merupakan seorang pekerja di lembaga pemerintahan atau swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan sosial. Menggunakan dimensi yang pertama broker, yang kedua enabler, dan yang ketiga fasilitator. Dalam e-jurnal Pustaka Kesehatan volume 8 nomor 2 halaman 118 sampai 122. Yang keempat, dengan judul Peran Stakeholder terhadap Program Kesehatan Jiwa dalam Penanggulangan Pasung pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kecamatan Moyu dan Kabupaten Sleman. Tahun 2020 dengan penulis Nisa dan kawan-kawan mengartikan peran pemerintah merupakan partisipasi atau peran stakeholder terhadap program kesehatan jiwa, merupakan salah satu faktor penentu berjalan atau berhasilnya upaya penanggulangan pasung pada ODGJ dengan melakukan kolaboratif peran dari berbagai stakeholder dengan dua dimensi, yakni advokasi program dan sosialisasi program. Dalam jurnal JMPK nomor 23 volume 23 nomor 2 di halaman 58 sampai 67. Dan yang terakhir dengan judul Peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa di Jombang tahun 2022 dengan penulis Riana Rahmawati mengartikan peran dinas sosial dalam rehabilitasi dilakukan untuk memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan sosial yang terjadi dengan tiga dimensi. Yang pertama bimbingan keterampilan, yang kedua bimbingan fisik, dan yang ketiga bimbingan kerohanian. Dalam jurnal JDG volume 12 nomor 3 di halaman 319 sampai 324. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.